Bermain. Kita ini mau bermain atau mau belajar? Pasti itu pertanyaannya kan? Nah, jadi begini loh. BCL adalah akronim dari bermain, cerita, learning. Nah, kita akan bahas. Pertama kita akan bahas dulu bermain, ya. Bermain ini tujuannya bukan untuk sekedar untuk membuang-buang waktu, tidak. Itu salah. Jadi jangan salah paham bahwa bermain membuang-buang waktu. Pernahkah Anda mengajar atau pernahkah Anda melihat orang mengajar yang ketika dia datang masuk kelas langsung buka buku, langsung ngajar, apa yang terjadi dengan otak Anda? Ya, kalau Anda sudah terbiasa, pasti Anda akan pasrah dan menyerah. Tapi kalau Anda belum terbiasa, pasti Anda akan merasa, hey, what's up man? What is going on? Pasti begitu kan? Artinya ada sedikit penolakan-penolakan di otak, di mental, dan di pikiran kita. Bermain ini tujuannya adalah untuk mencairkan suasana. Jadi bukan untuk membuang-buang waktu. Dengan teknik bermain ini, hubungan antara siswa dengan pengajar akan semakin baik. Nanti manfaatnya kan sudah kita bahas sebelumnya. Tapi yang jelas bahwa dengan bermain ini kita tidak membuang waktu, justru kita mencairkan suasana. Apa manfaat yang lain? Ya seperti tadi yang kami jelaskan bahwa di sekolah itu anak-anak sudah belajar formal dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore. Dan kalau dia belajar formal lagi di kursus atau di bimbelnya, tentu ada kejenuhan. Nah, kecuali bagi anak-anak yang tanda kutip memang kutu buku begitu ya. Nah, tapi tidak semua anak yang kutu buku, tidak banyak anak yang kutu buku, banyak anak yang pengennya itu selebrasi. Kalau Anda tidak percaya, nanti kalau Anda mendirikan bisnis sendiri, bimbel sendiri, Anda akan alami dan Anda bisa observasi sendiri. So, bermain ini syaratnya pertama adalah tidak menghabiskan banyak waktu, maksimal hanya 3-5 menit saja. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah permainannya harus mengandung unsur yang edukatif atau mengandung unsur pendidikannya. Jadi tidak hanya sekedar asal bermain, begitu ya. Apa contoh-contoh permainan dalam mengajar? Contoh permainannya adalah pertama seperti ini. Nah, ini adalah contoh permainan teka-teki silang pintar gitu ya, yang diberikan oleh salah satu guru kami. Ya, ini bisa Anda kreasikan, Anda berikan teka-teki silang, dan pertanyaannya diganti dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan bidang studi Anda belajar. Nah, itu dia yang pertama. Jadi ini biasanya disukai anak-anak. Jadi sebelum Anda tampil, sebelum Anda ngajar, kalau bisa disiapkan dulu. Bisa dibagikan di kertas kepada anak masing-masing, atau bisa juga ditulis atau digambar di papan tulis sebelum Anda belajar, Anda masuk kelas. Nah, ini biasanya sangat disukai karena menantang dan juga ini sangat edukatif. Ini contoh pertama. Apakah Anda pernah membayangkannya? Saya rasa sekian banyak yang nonton video ini, paling 30% yang pernah membayangkan ini. Lalu, apa lagi contoh permainan yang berikutnya? Silakan kita lihat video saya berikut ini. Oke, tepuk tangan untuk Rizky. Ya, putar lagunya. Ya, lagunya. Lagu, Bu, lagu. Aduh, ya Allah. Ini tidak loh. Tidak bagus. Ternyata. Nah, teman-teman, itu adalah contoh permainan yang saya berikan ketika saya ngisi kelas pelatihan, training, dan seminar. Itu tidak menghabiskan waktu lebih dari 3 menit, tapi yang jelas suasana jadi cair. Dan faktanya membuat mereka bertahan selama 8 jam di kelas duduk untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan. 8 jam loh. Ini kalau bimbel paling 80 menit atau sampai 2 jam paling lama. Dan saya yakin dan percaya, insya Allah nanti mereka akan puas dengan layanan Anda. Yang penting syaratnya edukatif, mengandung unsur ada edukasi atau pendidikannya. Contoh permainan pada video yang saya berikan tadi, itu mengandung unsur edukatif di bidang pembagian fokus. Jadi intinya apa? Edukasinya apa? Ya kalau kita tidak fokus, maka kita tidak akan mendapatkan target yang kita inginkan. Atau kalau kita tidak fokus, maka kita bisa jadi akan salah memahami sebuah instruksi. Misalkan kalau kita anak-anak tidak fokus ketika ujian, maka jawabannya bisa salah. Itu contoh edukasinya. Kemudian juga bisa memberikan permainan lewat pertanyaan. Tadi kan teka-teki itu bertanya tidak secara langsung. Sekarang ini bisa dengan secara langsung. Misalkan begini,
Contohnya saya sebagai guru. Anak-anak, di antara kalian sekarang ini Bapak pengen tanya. Siapa di antara kalian yang tahu apa perbedaan antara burung elang dengan burung pipit? Ayo jawab. Nah, pasti banyak jawaban ya teman-teman ya. Ada yang menjawab paruhnya Pak. Ada yang menjawab burungnya Pak. Burungnya. Burungnya Pak. Burungnya. Maksudnya bulunya Pak gitu loh. Kemudian ada yang menjawab cakarnya Pak dan seterusnya. Tapi yang jelas kita bisa menyampaikan dengan baik apa maksud dari pertanyaan tadi. Nah, misalnya saya jawab nih. Oke, anak-anak bagus itu biasa ya. Jadi kalau ada anak-anak yang memberikan jawaban, kita berikan feedback bagus walaupun jawabannya tidak bagus gitu ya. Tapi bagus gitu ya. Saya belajar dari dosen saya dulu kewarganegaraan di waktu kuliah S1-nya. Nah, kemudian kita jelaskan anak-anak yang membedakan antara burung pipit dengan burung elang adalah bukan dari ukuran, bukan dari warna bulu, bukan dari kekuatan paruh dan cakarnya. Tapi tahukah kalian, perbedaan yang paling mendasar antara burung pipit dengan burung elang adalah burung pipit itu hanya berani terbang kalau bersama kawanannya yang lain. Dan berani cuap-cuit kalau bersama kawanannya yang lain. Sementara burung elang berani terbang tinggi walaupun dilakukan sendirian. Hari ini banyak pelajar yang menjadi seperti burung pipit. Kalau ada gurunya yang nanya, siapa yang tahu jawaban nomor 37? Nah, pasti rata-rata semuanya babi, ya kayak burung pipit. Semuanya pada menjawab, tapi serentak gitu loh. Pas ditanya satu-satu, semuanya pada nunduk gitu loh. Nah, budaya ini mungkin saya pikir sampai sekarang masih ada diterapkan oleh pelajar kita. Berarti kalau itu masih diterapkan, berarti kita adalah penerus generasi, penerus budaya yang hebat gitu ya. Nah, ini budayanya bukan hebat, tapi budaya yang kurang positif. So, dengan bermain ini kita bisa memancing kreativitas anak, kita bisa memancing yang namanya nilai-nilai edukasi seperti melatih fokus, konsentrasi dan sebagainya. Untuk selengkapnya, teman-teman yang sudah order video training online ini, kita akan adakan pertemuan di Zoom ya selama 6 kali pertemuan, 2 sesi. Sesi pertama akan saya jelaskan ulang lagi karena kalau saya menjelaskan lewat video dengan langsung kepada Anda tentu berbeda. Sesi kedua, sesi pertama 3 kali pertemuan. Sesi kedua juga 3 kali pertemuan. Saya pribadi akan melihat Anda praktek dan kita akan berikan feedback. C ya. C adalah metode kedua, yaitunya cerita. Siapa sih yang tidak suka mendengar cerita? Nah, rata-rata orang Indonesia suka mendengar cerita. Buktinya, mau tahu? Buktinya di semua wilayah Indonesia pasti ada ceritanya. Contohnya di Padang ada cerita Malin Kundang. Contohnya di Jawa Barat ada cerita Tangkuban atau Tangkuban ya? Ya terserah deh, Tangkuban Perahu gitu ya. Contohnya di Medan ada cerita tentang Danau Toba. Contohnya di mana lagi ada cerita-cerita lain sebagainya. Nah, cerita ini begitu dahsyat dalam membentuk karakter dan keyakinan seseorang. Pernahkah Anda waktu kecil mendengar sebuah cerita tidak boleh lewat jalan tertentu? Diceritakan jalan itu angker lalu Anda tidak berani lewat. Padahal bukan angker, di jalan itu sebenarnya bukan angker, justru di sana banyak buah-buahan. Nanti kalau anak-anak lewat di situ, buah-buahnya dicuri. Nah, orang tua ciptakan cerita jalannya angker supaya anak-anak nggak lewat di situ. Kalau anak-anak nggak lewat di situ, potensi buah-buahannya dicuri menjadi sedikit. Nah, walhasil cerita ini membentuk karakter loh. Kalau Anda tidak percaya, kenapa banyak orang yang tidak mau durhaka pada orang tuanya, walaupun ada satu-satu yang durhaka, yang jelas yang lihat video ini saya percaya tidak durhaka pada orang tuanya. Kenapa banyak orang yang tidak atau takut menjadi durhaka pada orang tuanya? Kita ambil kasus di Padang, Sumatera Barat. Karena ada cerita yang diyakini bahwa kalau durhaka pada orang tua akan menjadi batu seperti cerita Malin Kundang. Nah, di cerita-cerita ini tujuannya adalah membentuk karakter, menciptakan inspirasi. Bukankah Anda senang mendengar cerita orang-orang sukses? Dan bukan juga sebagian kita senang mendengar cerita-cerita orang bangkrut? Oke, teman-teman berbahagia. Cerita ini ada 2 syarat. Pertama, tidak boleh lebih daripada 5 menit. Dan yang kedua juga harus mengandung inspirasi. Jangan nanti Anda ngajar di kelas lalu begini pas datang habis bermain lalu ngajak anak-anak ngumpul, sini loh. Ibu ada cerita. Kemarin dia beli tas mahal loh. Nggak begitu maksudnya ya. Tapi cerita-cerita ini mengandung inspirasi ya. Ceritanya harus mengandung inspirasi, nggak boleh gosip, nggak boleh gibah, nggak boleh gunjing, nggak boleh lagi apalagi fitnah gitu loh.
Nah, bagaimana cerita yang menginspirasi ini? Anda bisa download berbagai macam cerita inspirasi, tapi yang jelas maksimal hanya 5 menit, dan yang kedua mengandung inspirasi. Apa bedanya inspirasi dengan motivasi? Kalau motivasi membuat orang bersemangat, kalau inspirasi membuat orang bergerak untuk melakukannya. Contoh cerita seperti ini, saya misalkan pengen ngajarin pada siswa saya tentang pentingnya bekerja keras atau berjuang sungguh-sungguh. Maka saya ceritakan ini. Anak-anak semuanya, tahukah kalian perbedaan antara rusa dengan singa? Ternyata di Afrika sana, setiap pagi seekor singa terbangun dari tidurnya dan dia berpikir, bagaimana pagi ini dia bisa berlari lebih cepat daripada rusa terlambat, atau dia akan mati kelaparan. Dan di pagi yang sama, di belahan Afrika yang lain, seekor rusa terbangun dari tidur paginya dan dia berpikir pagi ini bagaimana dia mampu berlari lebih cepat daripada singa tercepat, atau dia akan mati menjadi santapan si singa. Anak-anakku semuanya, dalam hidup tidak penting engkau lahir dari keturunan singa ataupun keturunan rusa. Yang paling penting agar hidupmu menjadi lebih panjang adalah engkau mampu berlari lebih cepat. Nah, teman-teman, bagaimana ketika mendengar cerita saya tadi? Nah, mendengar cerita saya tadi, anak-anak akan merekam pesan bahwa dengan bekerja keras, maka itu bisa mengabaikan faktor keturunan. Kan ada orang mengatakan kalau kita keturunan orang sukses, ya jelas nanti juga bakalan sukses. Suksesnya nurun. Kalau kita keturunan orang miskin, ya miskinnya nurun gitu. Bukan begitu maksudnya ya. Jadi maksudnya adalah kesuksesan tidak tergantung pada keturunan. Kesuksesan tergantung pada kerja keras, kerja keras, kerja keras. Apalagi contoh cerita yang lain. Contoh cerita yang lain seperti ini. Keledai versus anak muda. Apalagi kalau diiringi musik lebih baik. Teng 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 gitu ya. Anak-anak semuanya, sekarang Bapak akan ceritakan tentang sebuah kisah yang menarik. Ada seorang dia tidak akan bisa menenggelamkan kita. Kita harus terus bangkit, jangan kalah sama keledai. Itu contoh cerita-ceritanya teman-teman. Bukankah cerita saya tadi tidak sampai 5 menit? Rata-rata saya cerita hanya 1-2 menit. Dan itu tidak menghabiskan waktu Anda mengajar di kelas. Kita akan bahas yang ketiga. Oke, yang ketiga adalah learning. Kenapa learning? Ya, saya juga nggak tahu kenapa learning. Tapi ini cocokologi ya, ilmu cocok-cocokan ya. Jadi kenapa learning? Kenapa bukan studi? Karena menurut persepsi saya sendiri, studi itu belajar singkat, learning long life education. Nah, itu saja bedanya. Sekarang kita fokus pada learning. Kita bahas learning ini. Biasanya kan sisa waktu kalau tadi cerita 5 menit. Kemudian kalau bermain sudah 5 menit, berarti kan sudah terpakai 10 menit maksimal nih. Nah, berarti kita punya waktu lagi. Kalau belajarnya 60 menit, kita punya waktu 50 menit sisanya. Kalau belajarnya 90 menit, kita punya waktu 80 menit sisanya. Apa yang kita lakukan di sini? Yang kita lakukan di sini adalah kita fokus kepada 3 hal saja. Apa 3 hal itu? 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Mudah-mudahan pas ya editingnya nanti 1, 2, 3. Oke. Yang pertama adalah fokus pada kesulitan yang dialami oleh siswa. Jadi Anda ketika jadi pengajar atau Anda ingin mentraining guru Anda,
jangan mengajar lagi apa yang sudah mereka pelajari di sekolah dan mereka sudah kuasai. Kalau itu kita lakukan berarti kita ya sama saja kita maraton di tempat. Kita tidak ada progres, tapi justru fokus pada kesulitan anak. Bagaimana caranya agar kita tahu? Ya, bertanyalah kepada anak di mana bagian yang paling sulit. Itu yang pertama. Jadi fokus pada bagian yang paling sulit yang pernah dipelajari di sekolah. Ibarat sebuah roda, maka kita mencari bagian yang bocor yang kita tambal sehingga bisa rodanya kembali berjalan. Nah, barusan ini yang saya gunakan adalah teknik cerita metafora. Ibarat sebuah roda, bla 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 dan seterusnya. Dan fokus yang kedua, teman-teman, adalah fokus pada materi pelajaran selanjutnya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Mudah-mudahan Anda paham dengan maksud saya ini. Maksudnya adalah di sekolah kan pertemuan berikutnya pasti sudah dikasih tahu oleh guru apa gitu ya, atau mereka bisa lihat di buku cetak mereka apa. Nah, itu yang Anda ajarkan pada mereka. Misalnya adalah pelajaran matematika, minggu depannya anak-anak atau siswa akan belajar tentang trigonometri. Maka Anda di bimbel fokuslah pada pelajaran trigonometri. Apa tujuannya dan apa manfaat bagi kedua belah pihak, baik siswa ataupun Anda sebagai business owner? Manfaatnya sangat jelas ketika mereka masuk pada pertemuan trigonometri minggu depannya di sekolah. Jadi di saat guru masih menjelaskan, siswa kita sudah paham. Di saat guru selesai menjelaskan, siswa kita makin paham. Dan di saat ada tes dan ada kuis langsung, mungkin lewat pertanyaan lisan oleh guru, ini akan terlihat bedanya siswa kita dibanding siswa bimbel atau siswa yang tidak bimbel. Sehingga nanti ketika anak atau siswa kita yang bimbel tadi mampu menjawab dengan baik pertanyaan guru tersebut di depan banyak orang, ini bisa jadi sebuah magnet daya tarik bagi siswa lainnya bertanya di mana mereka les, di mana dia les. Sehingga mudah-mudahan ini sebagai menjadi salah satu cara marketing terselubung atau sebagai agen-agen rahasia promosi atau kampanye bimbel Anda. So, fokus pada materi yang akan diajarkan di sekolah pertemuan berikutnya. Itu kunci yang kedua. Kunci yang ketiga, saran kami adalah perbanyaklah berfokus kepada latihan dan soal. Ibarat seseorang yang akan dikirim ke medan perang, dia tidak akan bisa survive kalau dia tidak berlatih menggunakan senjata. Kalau dia tidak berlatih bertahan dari serangan. Kalau dia tidak berlatih bagaimana cara membuat pertahanan yang baik. Maka dari itu, dalam pelajaran pun berlaku. Jadi perangnya adalah ibarat ujian dan latihannya itu ya sekarang bimbel latihan fokus bahas-bahas soal. Ketika kita terbiasa membahas soal, maka kita bertemu dengan berbagai macam variasi soal, kita bisa menyelesaikannya. Nah, latihan soal ini tidak hanya untuk pelajaran eksakta saja, bisa untuk pelajaran non eksak seperti IPS, bahasa Inggris dan seterusnya. Ya, bisa dikreasikan mungkin dengan cara bertanya jawab, dengan cara kuis dan lain sebagainya. Selengkapnya tentang bagaimana pendalaman bermain, cerita dan learning ini kita akan bahas pada sesi tanya jawab atau pelatihan langsung lewat Zoom aplikasi. Nanti kita akan gunakan video call meeting di sana, dan video ini hanya sebagai pengantar agar Anda punya sebuah pemahaman yang sama di awal sebelum kita masuk pada training online yang sesungguhnya. Oke, teman-teman yang berbahagia, itulah penjelasan singkat kami tadi tentang metode BCL, bermain, cerita, dan learning. Semoga metode ini mampu membuat Anda punya sebuah wawasan yang baru, dan yang jelas metode ini sudah kami terapkan sejak 2013 dan hingga saat sekarang ini kami masih yakin bahwa belum terlalu banyak tempat-tempat pendidikan non formal yang menerapkan ini. Kenapa? Karena pasti ada kendalanya. Kendalanya salah satunya ownernya mungkin tidak bisa melatih SDM gurunya, atau mungkin gurunya justru tidak bisa dimotivasi untuk menggunakan ini dan lain sebagainya. Kendala-kendala ini kita akan selesaikan pada online meeting training di Zoom atau di aplikasi lainnya. Saya Bobby Kevin, terima kasih atas kepercayaan Anda dan kami tunggu pertanyaan Anda lewat WhatsApp saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa.